Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Kondisi badan sehat? Sehat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan di pagi hari ini berjalan dengan lancar, ada ilmu yang bisa kita dapatkan bersama. Kepada yang bertugas untuk memimpin doa, Bapak persilahkan. Halo kawan-kawan, kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, untuk menyempurnakan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Kepada yang bertugas untuk memimpin, Bapak persilakan untuk maju ke depan. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Adalah kawan-kawan, kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Anak-anak, di pagi ini sudahkah kalian melaksanakan kesepakatan kelas kita? Sudah. Yang bertugas untuk membersihkan kelas sudah dilaksanakan? Sudah. Sampah-sampah sudah dibuang pada tempatnya? Sudah. Bapak ingin mengetahui kehadiran dari kelas kita ini. Bapak mau tanya sama kalian, pernah nggak kalian ketika berangkat sekolah di pagi hari, sebelum kita masuk kelas, sebelum melaksanakan apel pagi, teman kalian di momen bermain itu melakukan kesalahan? Misalkan terjadi hal-hal dalam pembicaraan nggak pas, atau ketika bermain ada yang seolah-olah dicelakai temannya tanpa sengaja, pernah? Ketika melakukan itu, apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Benar. Nah, jika itu terjadi, papan norma-norma. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam norma. Ada yang masih ingat berapa macam-macam norma? Masih. Ada berapa? 4. Pertama, Norma agama.
kalian bisa menganalisis hak dan kewajiban yang harus kamu lakukan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua, kalian bisa memberikan contoh tentang penerapan norma, bisa membuat sebuah hasil karya dalam bentuk proyek peta konsep. Oke? Siap untuk melakukan itu? Siap. Oke, sebelum pembelajaran Bapak lanjutkan, ayo kita ice breaking dulu. Dengan ice breaking, tepuk semangat. Bersifat umum, yang artinya dapat diterima oleh semua orang. Tuh, norma kesusilaan. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Artinya, norma yang diadakan oleh masyarakat yang tujuannya untuk mengatur pergaulan yang dilandasi sikap hidup saling menghormati. Kalau berkaitan dengan norma kesopanan, kalian harus ingat satu hal, beda masyarakatnya, beda norma kesopanannya. Beda masyarakatnya, maka bisa jadi berbeda juga norma kesopanannya. Dan yang keempat, ada namanya norma hukum. Apa itu norma hukum? Aturan yang dibuat oleh pemerintah, aturan yang dibuat oleh negara, yang bersifat undang, harus saling menghormati. Nih. Yang selanjutnya, ini contohnya. Kayak ngaji di rumah, di lingkungan, ngaji bareng Pak Yaimu, hormati orang tua, di sekolahan, berjamaah. Sering kan kalian jamaah bersama ketika sholat duha? Sering. Yang kedua, contoh penerapan norma yang lebih tua umurnya dari kita, harus gunakan kata yang sopan, kata yang nggak boleh pakai nada keras-keras, apalagi membentak orang tua. Ya, gunakan kalimat yang baik, gunakan nada bicara yang baik, yang sopan. Di masyarakat, mengantri dengan tertib. Pernah nggak kamu misalkan mau beli di warung, kemudian yang mau membayar di kasir itu ada banyak orang? Pernah nggak? Pernah kan? Apa yang harusnya kamu lakukan? Lengkap. Ada topinya dipakai, bajunya, rok dan celana. Selesai. Sampai di sini, Bapak ingin tanya. Norma tadi ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja? Contoh yang paling sering kamu lakukan berkaitan dengan norma agama di sekolah apa? Berdoa bersama. Selain itu? Infak. Kalau di lingkungan rumah, menjaga kerukunan. Kalau di lingkungan masyarakat, saling menghormati sesama agama. Oke. Bapak punya sebuah video tentang norma kesopanan. Kita perhatikan
Silakan nanti dinilai sikap dan perilaku yang dicontohkan dalam video ini. Warna kesopanan. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Keren. Mobil kulit jeruk ala Oppo. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Aku buat sendiri loh. Enggak, betul. Sekarang apaan kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gitu doang, aku juga bisa bikin. Mana murahan kayak gini, emang cocok buat kamu Kripo. Dasar si Jono, orang yang minta paham seni. Udah gitu, sudah nantain roman sendaknya lagi. Udah, biarin aja, orang kayak gitu. Dari video ini, menurut kalian yang dilakukan oleh si Jono itu yang mana? Ya, yang badannya agak besar. Nah, karena apa? Menjelekkan mainan, menghina. Boleh nggak sikap seperti ini kamu lakukan terhadap teman kamu? Tidak. Baikkah perilaku seperti ini? Tidak. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kita sudah belajar tentang penerapan, ya, sebuah tugas. Tugasnya adalah membuat peta konsep. Ini Bapak bagi dalam kelompok. Ini kelompok 1 namanya, ketuanya Mafirah Astiti. Kemudian ini kelompok 2, ketuanya Nur Aziza, anggotanya 4 orang semua. Ini kelompok 3, ketua kelompoknya Zahra Aprilia. Dan ini kelompok 4, ketuanya Azizatun Hasanah. Sudah siap untuk melakukan tugas project? Sudah. Projectnya apa tadi Bapak sampaikan? Membuat peta konsep. Oke, Bapak punya sebuah bahan, alat dan bahan. Ada karton, ada gunting, ada lem, dan ada gambar. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Spidolnya boleh dibuka sama 1. Kalau punya penggaris, siapkan penggaris yang lebih rapi. Dalam proyek ini. Ini lembar kerjanya, ini gambarnya. Pelaksanaan. Caranya begini.
upayakan gambar yang kamu pilih itu berbeda-beda ya. Jangan ambil semua contoh norma agama. Cari norma agama, norma kesopanan, norma hukum. Jangan lima-limanya norma agama. Upayakan guntingnya yang agak rapi, yang enak dipakai. Semakin bagus karyanya, itu menambah nilainya. Akan semua bekerja, dibagi tugas, diarahkan oleh ketua kelompok. Sudah dipilih 5 gambar yang diinginkan. Yang kalian bisa nanti menunjukkan orang bilang ke teman-teman contoh semani presentasi hukum di sekolah. Ini dipegang, ada yang motong, ada yang mengelik. Tengahnya diambil garis di tengah kira-kira nggak butuh tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerjasama kita, yaitu membuat contoh penerapan norma macam-macam norma. Di sini macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh norma agama yaitu mengaji bersama. Untuk yang kedua yaitu norma kesusilaan, tidak mencuri barang orang lain. Untuk norma kesopanan yaitu memberi salam kepada orang yang lebih tua. Dan yang norma hukum yaitu patuhi lalu lintas atau menggunakan atribut lengkap ketika sekolah. Benar apa yang disampaikan kelompok 1? Benar. Cukup.
demikian, salah dan kurang saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasih tepuk tangan. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan norma-norma. Contoh norma-norma: yang pertama agama, kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, yang keempat norma hukum. Contoh norma agama yaitu mengaji bersama. Norma kesusilaan mempersilahkan orang tua duduk. Untuk norma kesopanan merawat nenek. Norma hukum mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kelima norma agama yaitu sholat berjamaah. Sekian presentasi dari kelompok 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai penerapan norma. Yang pertama, ada anak yang bersalam kepada orang tua, yaitu contoh norma kesopanan. Norma kesusilaan yaitu bergotong royong bersama di masyarakat. Norma agama yaitu sholat berjamaah bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Itu adalah contoh-contoh. Baik, di sini ada sebuah lagu tentang penerapan norma. Yuk kita dengarkan bersama. Boleh ditirukan lagunya. Macam-macam norma semua dapat, jangan lupa harus selalu diingat, jangan lupa harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum, jangan lupa harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia berbudi. Siapa yang patuhi manusia berbudi. Semua bisa, semua pasti bisa. Mari kita penuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati norma-norma yang ada. Macam-macam norma semua dapat, jangan lupa harus selalu diingat, jangan lupa harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum, jangan lupa harus dipatuhi. Nah, tadi apa yang sudah kita pelajari bersama? Macam-macam norma. Ada 4, 1 norma agama, Bapak punya soal evaluasi. Silakan siapkan sebuah pena, tulis namanya, isi soalnya.
tentang penerapan norma. Jangan lupa ditulis namanya, kemudian perhatikan gambar yang ada. Menurut kalian itu norma apa? Silakan ditulis di kolom sebelah. Setelah Bapak amati tugas yang kalian lakukan, proyek yang sudah dibuat bersama itu luar biasa. Gambarnya tepat, kemudian identifikasi contohnya juga tepat. Bapak tanya, bermanfaatkah belajar kita hari ini? Apa yang perlu kita lanjutkan kembali di pembelajaran berikutnya nanti? Tentang lebih memahami dan mengidentifikasi dan memberikan contoh konkret tentang penerapan norma. Itu materi pembelajaran yang akan kita lakukan di hari berikutnya. Baik, Bapak anggap untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Maka mari kita lakukan sebuah ice breaking berupa tepuk pulang. Dapat ilmu, berteman, berdoa, let's go. Silakan dirapikan alat tulisnya, dirapikan tasnya, kemudian setelah rapi kita tutup acara ini dengan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Untuk yang rapi sikapnya, untuk yang bertugas memimpin doa dipersilakan. Silakan kawan kita berdoa sebelum pulang. Dan jangan lupa untuk belajar selalu di rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.